Salam jumpa kembali dan salam sehat selalu. Kita bertemu dalam tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Anak yang terkasih, dalam subtema ketiga ini kita akan belajar banyak tentang lingkungan hidup kita dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Jadi lingkungan di mana kita hidup turut memberi manfaat, turut ambil bagian dalam seluruh kehidupan kita, ya. Itu yang akan banyak kita pelajari dalam subtema ketiga. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mau menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Jadi organ gerak kita ini perlu kita jaga kesehatannya agar tetap bisa kita gunakan. Lalu yang kedua, kita akan belajar bagaimana membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Jadi ide pokoknya sudah ada, tinggal kita mengembangkan. Atau kalian akan membuat ide pokok terlebih dahulu, lalu mengembangkan ide pokok tersebut. Berikut cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Pertama, duduklah dengan posisi tegak. 2, tidurlah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan, seperti pada contoh. Yang ketiga, berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Ya. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Nah, selain menikmati keindahan alam di Danau Toba, para wisatawan ini kurang rasanya jika tidak membeli buah tangan alias oleh-oleh khas Sumatera Utara, yakni kain ulos yang sangat terkenal. Oh, saya kira buah markisa, karena saya suka buah markisa dari sana. Nah, seperti apa kecantikan kain yang sudah mendunia ini? Berikut informasi untuk Anda. Inilah keindahan Danau Toba yang menjadi ikon masyarakat adat Batak, Sumatera Utara. Danau yang sempat menjadi primadona wisata di era 90-an ini menyuguhkan keindahan alam yang membentang sepanjang danau. Namun tak cukup di situ saja. Para wisatawan yang berkunjung juga harus mencoba menjelajah kawasan lain yang ada di sekitar Danau Toba untuk melengkapi kunjungannya dengan membeli oleh-oleh khas masyarakat Batak, yakni kain ulos. Terletak di daerah Siborong-Borong, Tapanuli Utara, para wisatawan akan dapat menemukan kain ulos yang dibuat langsung oleh tangan para perajin atau penenun. Dalam hal ini, kain ulos merupakan busana yang secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Awalnya ulos hanya dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung saat perhelatan acara-acara adat, seperti pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara ke Kampung Ulos beberapa waktu yang lalu. Namun kini, ulos telah hadir dalam berbagai bentuk seperti pakaian, tas, alas meja, dompet, dan masih banyak lagi yang kepopulerannya sudah semakin mendunia. Untuk itu, dengan adanya ide Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Danau Toba menjadi tujuan wisata nomor 2 di Indonesia setelah Bali, para perajin berharap akan dapat menuai untung sembari menyalurkan kreativitasnya ke dalam kerajinan ulos ini. Karena menenun ini sebenarnya enak gitu kan, menambah wawasan, mengapresiasikan ilmu kita juga, bisa kan. Sampai saat ini berada di pemasarannya aja gitu. Maunya kan kita siap menenun ini ada gitu tempat yang untuk menampung gitu supaya kita tidak putus gimana ya?
tidak kewalahan lah dalam memasarkannya gitu. Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tapanuli Utara Satika Simamora menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 3.000 orang di Kabupaten Tapanuli Utara yang menenun kain ulos untuk menambah penghasilan sehari-hari dan berharap akan ada galeri-galeri di sekitar kawasan Danau Toba untuk menampung hasil kreativitas masyarakat. Saya mengharapkan supaya ini nanti pada saat di Danau Toba itu, di pinggiran Danau Toba itu ada semacam galeri-galeri untuk khusus seperti ini. Jadi setiap wisatawan yang datang bisa sambil belajar, melihat para penenun, bisa sambil belanja juga, bisa untuk yang sudah ada bahan untuk ready to wear-nya, bisa juga untuk membeli bakal atau apa saja yang berhubungan dengan tenun ulos. Untuk itu, bagi Anda para wisatawan, jangan lupa membeli kain ulos khas Batak untuk keluarga Anda di rumah. Anak-anak yang terkasih, tadi kita telah melihat pembelajaran pertama tentang menjaga kesehatan organ gerak manusia. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu ide pokok. Kalian membaca paragraf uniknya kain ulos, lalu silakan menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Ya, ide pokoknya di mana, lalu kalimat penjelasnya bagaimana. Itu. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat ide pokok dan kalimat penjelas dalam teks uniknya kain ulos. Sekarang coba kita sendiri yang mengembangkan ide pokok yang ada dalam sebuah paragraf atau sebuah karangan. Ya, tentang apa? Tentang karya seni atau kerajinan tangan yang menggunakan bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita, baik di Surabaya atau di Jawa Timur pada umumnya. Coba kalian cari tahu apa sih kerajinan tangan yang menggunakan bahan alam lalu dikembangkan itu dalam bentuk paragraf. Yang terkasih, kita mencoba untuk membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Coba misalkan ide pokok yang pertama seperti ada di slide, kalian bisa lihat kerajinan khas daerahmu yang menggunakan bahan alam. Nah, dicari apa? Ditulis namanya, diberikan sedikit uraian tentang barang itu. Misalkan batik, boleh diberi keterangan sedikit. Lalu paragraf kedua, bahan atau peralatan apa yang dibutuhkan dituliskan. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatannya, lalu manfaatnya dari kerajinan tangan bagi masyarakat atau bagi pembuatnya. Yang terkasih, demikian seluruh proses pembelajaran kita di tema 1 subtema 3 pembelajaran pertama. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.